Close-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan proyek PLC untuk UTS. Nah, langsung saja kita langsung ke PPT kami. Ya, sip. Kita dari awal. Nah, di mana proyek PLC kami dari kelompok 14 yang di mana kami mengambil kasus lift elevator otomatis. Nah, di mana di anggota kelompok 14 ini terdapat saya sendiri yaitu Seja Sasrianto dengan NIM 2023 11299 dan rekan saya. Rizky Resendawar Swandi dengan NIM 2023 11296. Oke, nah di mana langsung saja akan diambil oleh Ali rekan saya untuk mempresentasikan dari PPT-nya. Langsung saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan proyek dari PPT-nya dulu, yaitu kontrol lift otomatis. Dalam studi kasus ini, kami merancang sistem kendali untuk sebuah lift penumpang sederhana yang beroperasi secara otomatis hanya antara lantai 1 dan lantai 2. Kunci dari sistem ini adalah ketergantungan penuh pada 3 sensor diskrit, yaitu S1, S2, dan S3 sebagai feedback utama. Sensor-sensor ini memastikan bahwa tindakan selanjutnya seperti membuka pintu atau memulai pergerakan hanya dilakukan setelah semua kondisi selamat dan posisi telah terpenuhi seperti pintu yang tertutup rapat dan posisi kabin yang sudah sejajar dengan lantai tujuan. The next. Tujuan utama kita mengambil proyek ini adalah untuk menciptakan pergerakan yang aman dan akurat menggunakan set input sensor yang sangat terbatas. Sistem kendali yang mungkin diimplementasikan menggunakan PLC atau microcontroller bertanggung jawab untuk yang pertama menerima permintaan dari pengguna, yang kedua menentukan arah pergerakan yang diperlukan, dan yang ketiga memastikan kabin berhenti tepat pada tingkat lantai yang dituju. Next. Nah, sini ada sensor yang digunakan pada lift otomatis ini. Yang pertama ada limit switch atau saklar batas. Sensor mekanik yang paling sederhana dan umum bekerja dengan kontak fisik ketika kabin atau bagian yang menyentuh tuas atau roda saklar. Sirkuit ditutup atau dibuka, memberi sinyal ke controller bahwa posisi telah tercapai. Lalu yang kedua ada proximity sensor atau sensor jarak. Sensor non-kontak tidak perlu disentuh. Pilihan ideal induktif proximity sensor jika targetnya logam. Sensor ini mendeteksi keberadaan objek logam atau strip di staff saat kabin melewatinya, menandakan posisi yang tepat. Next. Lalu yang ketiga ada magnetic red switch atau door interlock switch. Nah, red switch atau magnetic sensor kecil yang diletakkan di kusen pintu untuk mendeteksi magnet yang terpasang pada daun pintu. Sensor ini memberikan sinyal tertutup hanya jika magnet atau pintu berada pada posisi yang benar. Lalu ada door interlock switch atau saklar interlock pintu. Istilah umum untuk saklar keamanan yang secara mekanis mencegah motor lift bekerja kecuali jika semua pintu atau kabin dan lantai terkunci atau tertutup. Next. Sini ada komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada PLC, menentukan input dari S1, S2, dan S3, dan tombol panggilan. Memproses logika, misal jika S3 aman, dan ada panggilan ke lantai 2, maka aktifkan motor akan mengarah naik, mengeluarkan perintah ke akuator. Lalu yang kedua ada power supply, menyediakan daya listrik yang stabil, misalnya 24 volt DC atau 5 volt DC untuk mengaktifkan controller seperti PLC atau microcontroller dan semua sensor. Next.
Yang ketiga ada motor penggerak. Motor listrik AC atau DC yang berfungsi untuk menarik tali baja sehingga kabin bergerak. Ia menerima perintah on atau off dan arah naik atau turun dari controller. Yang keempat ada relay, sirkuit perantara yang mengendalikan daya tinggi ke motor. Jika menggunakan motor AC, inverter VFD diperlukan untuk mengatur kecepatan. Jika motor DC, diperlukan H-bridge atau relay atau kontaktor untuk switching arah dan on atau off. Okay, next. Yang kelima ada door operator. Motor kecil dan mekanisme roda gigi yang berfungsi untuk membuka dan menutup pintu kabin secara otomatis. Menerima perintah buka atau tutup dari controller setelah S1 atau S2 diaktifkan. Lalu yang keenam ada tali baja dan katrol. Tali yang menghubungkan motor ke kabin dan beban penyeimbang untuk menggerakkan fisik lift. Next. Yang ketujuh ada kabin lift dan penyeimbang. Kabin adalah ruang tempat penumpang. Beban penyeimbang mengurangi daya yang dibutuhkan motor. Yang ke-8, ada rem mekanis. Mekanisme pengereman yang secara fisik mengunci poros motor saat tidak ada daya atau power off, atau saat controller memerintahkan berhenti untuk menjaga agar kabin tetap pada posisinya. Next. Nah, ini yang ke-9. Yang terakhir, tombol panggilan. Tombol atau push button yang digunakan untuk pengguna untuk memanggil lift, lobby operating panel atau loop, atau memilih lantai di dalam kabin. Yaitu sebagai perintah lah dari si pengguna untuk mau lantai berapa ya. Ini tombol panggilan. Okay, next. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari PPT-nya. Untuk selanjutnya, penjelasan dari leader diagramnya akan dijelaskan oleh teman saya, Seja. Oke, terima kasih Ray. Langsung saja kita akan langsung ke leader diagramnya. Nah, di mana leader diagram ini mencangkup dari lantai 1 dan lantai 2. Nah, bisa dilihat ini bentuk dari leader diagram lift otomatis. Nah, langsung saja kita jalankan menggunakan CS Programmer yang kita jalankan. Nah, bisa lihat di sini dulu, kita jalan akan seperti ini. Banyak sekali kontak-kontak yang digunakan. Nah, yang dimana kita menggunakan S1, S2, dan S3. S1-nya itu lantai bawah, S2-nya lantai atas, S3-nya itu yang mengibaratkan pintu ke dalam keadaan mati atau liftnya itu berhenti. Nah, saya mengibaratkan di ladder diagram ini, atau kita mengibaratkan lift otomatis ini berada di lantai bawah. Nah, dia di lantai bawah, kita harus mengaktifkannya dulu. Di lantai bawah SS, S1, LS bawah kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan, saya akan memberitahukan dulu di sini bahwa kalau keadaan logika 0 itu pintu membuka. Kalau keadaan logikanya 1 itu pintu tertutup. Jadi perlu digarisbawahi kalau 0 itu membuka, kalau 1 itu tertutup. Nah, sebelum kita menjalankan diagramnya ini atau liftnya ini, kita harus menjalankan lampu indikator atau listriknya lah bahasa biasanya kita jalankan. Nah, di sini menggunakan rangkaian latch. Nah, lampu indikator supaya semuanya bisa dijalankan. Nah, bisa terlihat di sini pintu membuka. Kita mengibaratkan posisi awal dari lift ini itu dalam kondisi pintunya terbuka. Bisa dilihat indikator pintu terbuka, lift berada di lantai 1. Nah, bisa dilihat lift berada di lantai 1. Nah, jadi kita langsung saja seperti biasa kalau orang mau masuk lift itu ditekan dulu. Nah, pintunya terbuka, pintu sudah terbuka. Jadi kita mengibarkan pintu sudah terbuka, mahasiswa atau dosen-dosen masuk ke dalam lift. Setelah masuk semua, kita langsung aktifin pintunya dalam kondisi logika 1. Pintu tertutup karena mahasiswa atau dosen sudah masuk ke dalam lift. Pintu sudah menutup dan kita harus memencet di sini. Kita mau ke lantai 2 karena liftnya lantai 2. Press button di dalam, kita tekan
Tuh. Nah, pintu tertutup dan dia lift menuju ke atas. Indikator lihat di sini. Ini lift menuju ke atas. Lift menuju ke atas, pintu sudah tertutup, tapi belum. Nah, setelah pintu menuju lift menuju ke atas, yang otomatis S1 atau sensor 1 lift lantai bawah itu sensor lantai bawahnya otomatis mati. Kita matikan. Nah, lift sedang OTW ke atas dan terus kita akan mengaktifkan lagi. Gimana kalau dia sudah menuju ke atas sehingga sampai mengenai sensor S2-nya, sensor di lantai 2, itu sensornya akan aktif. Sensor aktif dan bisa dilihat lift berada di lantai 2 karena sudah mentok lah, sudah terdeteksi oleh sensor S2-nya atau sensor LS atas atau lantai atas. Nah, sudah terbaca posisi lift berada di lantai 2. Setelah itu, posisi lift berada di lantai 2, kan otomatis pintu membuka. Dan logikanya harus logika 0. Pintu membuka, yang otomatis orang keluar. Orang keluar, sudah, nah bisa terlihat lift, posisi lift berada di lantai 2, indikator pintu terbuka, pintu membuka. Nah, lalu ada lagi kondisi yang dimana orang di lantai 1 ingin menuju ke lantai 2 dan posisi lift berada di lantai 2. Nah, dengan kayak mana caranya? Seperti biasa, kita harus orang di lantai bawah itu di lantai 1 harus menekan push button di lantai 1. Ini push button luar lantai 1. Kita tekan 1. Nah, belum berjalan karena pintu masih membuka. Kita logikan satu lagi. Seperti saya katakan, 0 itu membuka, 1 itu menutup. Kita tekan 1. Lift indikator tertutup, lift menuju ke bawah, posisi lantai di lantai 1. Liftnya berada masih di lantai 1. Nah, setelah dia menuju ke bawah, lift menuju ke bawah, otomatis, yang pastinya otomatis, sensor SE2 itu pasti berugi ke 0. Kita langsung saja sensornya, karena sudah terdeteksi, tidak terdeteksi lagi. Kita nolkan. Nah, sudah lift on TW menuju ke lantai 1. Sampai mengenai lantai 1, itu sensor S1 sampai mengenai 1. Posisi lift berada di lantai 1. Pintu masih tertutup. Nih, bisa dilihat indikator lift di lantai 1. Berarti otomatis liftnya berada di lantai 1. Setelah itu, orang pasti mau masuk ke dalam, pintunya harus dibuka terlebih dahulu dengan dimana berlogika 0. Kita buka, kita logikan pintu indikator terbuka, lift di lantai 1. Nah, seperti itu saja penjelasan dari lift otomatis. Kita hanya mengatur dari sensor S1, S2, dan push button ini kita tekan. Semisal push button di lantai 1, berarti orang dari lantai 2 mau menuju lantai 1. Seperti itu. Masuk luar dan dalam itu seperti lift biasanya. Nah, kita hanya mengatur kondisi di mana pintu membuka, pintu tertutup, S2, dan S1. Nah, seperti tadi, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, karena dalam proyek kami itu hanya menggunakan S1, S2, dan S3. S3 ini ketika lift berhenti dalam posisi indikator. Nah, program ini atau ladder diagram yang kami buat itu sudah memberitahukan sangat jelas sekali bahwa ketika lift ke atas, dia akan memberitahukan lift menuju ke atas. Ketika dia menuju ke bawah, lift akan menuju ke bawah. Ada indikator-indikator yang akan memberitahu. Terus posisi lift juga dikasih tahu di sini. Jadi kita tahu. Jadi tidak hanya menebak-nebak saja, tapi di sini sudah tertera. Karena tadi dari tujuan kami membuat ini agar mempermudah manusia atau mahasiswa atau dosen seperti yang lain untuk melihat dari sistem kerja lift ini. Mungkin ya dari penjelasan diagram kelompok 14 atau kelompok dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.